Halo, kami dari kelompok 2 Komunikasi Organisasi Ilmu Komunikasi 20A akan mempresentasikan materi kami yaitu Human Relation melalui video animasi yang telah kami buat. Yang Anda ketahui tentang human relation itu apa? Kalau dari katanya ya human relation itu hubungan antar manusia. Yang Anda ketahui tentang human relation itu apa? Apa ya mas? Nggak tahu saya. Mas, apa yang sampean ketahui tentang human relation? Apa mas ya? Hubungan manusia, relation itu hubungan berarti ya hubungan manusia mas, hubungan manusia satu dengan manusia lainnya mungkin. Mbak, yang Anda ketahui tentang human relation itu bagaimana? Yang saya ketahui mungkin kalau human itu manusia, kalau relation itu hubungan. Jadi human relation itu hubungan antara manusia yang mungkin dia itu tidak hanya tentang hubungan kemanusiaan, tapi juga hubungan tentang psikologi dan yang lainnya. Itu mas yang saya tahu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apa sih human relation itu? Human relation atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi hubungan manusiawi memiliki banyak definisi yang berbeda-beda. Menurut Ursanto, dalam bukunya Etika Komunikasi Kantor menjelaskan bahwa human relation merupakan terjemahan dari kata hubungan kemanusiaan yang bersifat rohania dengan memperhatikan aspek-aspek kejiwaan yang ada dalam diri manusia, misalnya watak, sikap, tingkah laku, peramai, dan lain sebagainya. Aspek kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Sedangkan, menurut Edward C. Lindemann, dalam bukunya yang berjudul The Democratic Way of Life, juga mengatakan bahwa hubungan manusiawi adalah komunikasi antar persona untuk membuat orang lain mengerti dan menaruh simpati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa human relation merupakan suatu hubungan antar manusia yang lebih dari sekedar hubungan manusia, melainkan hubungan manusiawi yang tidak hanya mementingkan aspek komunikasi, tetapi juga aspek psikologis dan kepuasan. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dari human relation itu sendiri? Jadi tujuan dari human relation itu yang pertama, memenuhi kebutuhan antara individu yang satu dengan yang lain. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dan informasi baru. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kerjasama. Dan yang keempat ialah menghilangkan sikap egois atau merasa bahwa dirinya itu paling benar. Menurut Meyer dalam bukunya Principle of Human Relation dapat dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Di dalam human relation juga terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalani. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, adanya loyalitas, yang kedua, adanya kegairahan atau semangat kerja, yang ketiga, ada syarat hubungan kerja yang luas, yang keempat, ada moral yang tinggi, yang kelima, ada disiplin yang tinggi, dan yang terakhir, tidak banyak terjadi penyelewengan di dalam perusahaan. Berikut adalah contoh penerapan human relation pada kehidupan para karyawan dengan kasus PHK oleh manajer PT Maju Jaya terhadap karyawan senior yang ada di perusahaannya. Kasus ini dilatar belakangi oleh peristiwa PHK secara sepihak yang dilakukan oleh manajer PT Maju Jaya terhadap karyawan senior lantaran dampak pandemi COVID-19. Akhirnya, para karyawan berusaha memperjuangkan haknya karena mereka merasa tidak bersalah. Tentu saja tindakan dari manajer tersebut menuai kritik pedas lantaran pengingkaran terhadap jasa, kontribusi, dan reputasi para pekerja profesional. Selamat pagi, halo Bapak Sutris. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi kepada Bapak terkait dengan surat putusan yang telah dikirim kepada saya. Maksud dari surat tersebut apa ya Bapak? Saya melakukan kesalahan apa? Hingga Bapak tiba-tiba memutus saya secara sepihak seperti ini. Saya juga sudah bekerja selama 12 tahun di perusahaan ini. Lantas,
Apa kesalahan saya hingga Bapak tega melakukan tindakan seperti ini kepada saya? Seperti yang kita tahu saat ini, kita semua sedang mengalami krisis akibat pandemi. Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan pengurangan karyawan di perusahaan ini agar perusahaan ini masih tetap bisa berdiri. Halo, selamat siang Bapak Sutris. Saya melihat bahwa banyak karyawan baru yang kinerjanya buruk tetapi malah dipertahankan. Tapi mengapa saya dan teman-teman yang telah mengabdi dengan lama di perusahaan ini justru di PHK? Saya mohon untuk diberikan keterangannya ya Bapak. Yang tahu baik buruknya kinerja karyawan di sini itu saya. Kalian tidak berhak menilai kinerja orang hanya dari sudut pandang kalian saja. Selamat siang, permisi Pak, mohon maaf. Jadi apa maksudnya saya dan rekan-rekan saya di PHK, sedangkan di perusahaan ini malah melakukan open recruitment secara besar-besaran? Iya, tolong hargai keputusan perusahaan dan silakan kembali lagi nanti apabila sudah ada informasi yang lebih lanjut. Jadi, pada intinya, human relation itu merupakan suatu tindakan yang mana tindakan itu adalah memanusiakan manusia. Dari contoh kasus yang telah ditayangkan, kita bisa melihat bahwa dalam sebuah perusahaan, human relation memiliki peranan yang sangat penting, khususnya bagi para manajer. Hal ini lantaran human relation dapat mengurangi atau menghilangkan kerugian akibat adanya salah komunikasi atau miscommunication dan juga salah interpretasi yang terjadi antara para manajer dengan pegawai dan juga publik di luar organisasi. Dengan demikian, para manajer diharapkan selalu menerapkan human relation baik dengan publik di dalam organisasi maupun publik di luar organisasi, selain dengan tugas di dalam pekerjaan maupun tugas di luar pekerjaan. Pendekatan human relation adalah salah satu pendekatan dalam komunikasi organisasi yang dilakukan secara personal. Untuk lebih memahami tentang pendekatan human relation ini dalam komunikasi organisasi, berikut adalah beberapa contohnya, yaitu ada rapat anggota, percakapan antar anggota, makan siang, makan malam, ulang tahun organisasi, pelatihan, kegiatan sosial, family gathering, bonus liburan, acara keagamaan, acara pribadi anggota, dan yang terakhir yaitu silaturahmi. Itulah 12 pendekatan human relation dalam komunikasi organisasi. Pendekatan human relation ini memang menjadi salah satu pendekatan yang paling ampuh dalam komunikasi organisasi sehingga banyak diterapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antar manusia atau human relation adalah interaksi yang terjadi antara seseorang dan orang lain dalam situasi pekerjaan maupun situasi organisasi. Human relation dilakukan dalam semua bidang dan dapat terjadi di mana saja. Oleh karena itu, adanya hubungan antar manusia ini sangat penting sekali karena memudahkan membangun komunikasi, memenuhi kebutuhan, memperoleh pengetahuan dan juga menemukan sikap kerjasama. Saya Eri Susana Gareta dengan NIM 007. Halo, perkenalkan nama saya Sutrisno dengan NIM 008. Saya Rosa Patrina Valentina Sendria Prayagati dengan NIM 023. Saya Dia Ayu dengan NIM 035. Terima kasih.